Ini yang sudah lolos uji tembak ya, Hmm. di kontes. Semuanya ini ada ID card-nya ya, Gus? Ini Ya? ID card-nya ini. Di sini ya, Nggak Gus, tahu ya? milihnya ini terlalu Oke. banyak sekian soalnya. Kalau dicari pasti ketemu kan? Ketemu, Gus, ya? Pasti ketemu. Yang ini fosil, Fosil sudah membatu. Yang ini masih kayu. Masih kayu, itu kayunya kan dulu masih ada itu. Ini bahannya seret. Nah, masih berbentuk kayu. Itu yang sebagian sudah saya potong. Ini menggali semua ya, Gus, ya? Iya, semua menggali. Ini yang kelor madu. Kelor madu. Maksudnya kelor yang sudah mengkristal. Madu. Seperti madu. Madu. Wis besar sekali. Wis. Nah ini. Wis. Luar biasa. Isinya apa mawon nih, Gus? Hati ayam. Ini ya, hati ayam. Ini hati ayam saya. Ini yang pekat tanpa serat segini-segini. Iya, yang full kayak full gitu. Ini juga tembus kelor ini. Ini juga kelor nggih? Nggih. Bolak-balik enggak? Bolak-balik. Tembus. Bolak-balik tembus ini wes. Ya, banyu mili ini. Tembus. Ya ampun, banyak sekali. Ini akan saya terangkan dari herbal, yaitu herbal untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi. Kencing manis itu ada belatungnya. Kalau di lab gitu ada ya? Ada, kecil-kecil ada. Makanya grogoti. Semakin luka. Di situ mematikan belatung tersebut, itu harus pakai bobok. Iya, ini kita ditunjukkan dulu. Jadi manfaatnya untuk pengobatan ya, Gus, ya? Iya, pengobatan. Satu media sama, seperti satu paket. Ada minyaknya, ada kapsulnya, ada penyatuannya, kan seperti itu. Dengan nilai mahar yang sama. Sama, lo enak kan, milih mana? Jadi sekali lagi yang menginginkan ini monggo ya. Jadi fungsinya sekali lagi untuk gendam bisnis namanya ya. Namanya gendam, Gus, medeni ya, Gus, ya. Berdasarkan dalam bertujuan bisnis atau bekerja atau menagih hutang. Nah, minyak ini bisa membantu untuk mempercepat dan melancarkan sesuatu tujuan. Nah, kayak gini. Selamat sore, Pak. Nah, ini nanti kan langsung kita tarik kalau salaman. Kita tarik gini. Nah, jadi omben banyu lah rasanya asin. Kayak gak enak. Ini diminum asin. Ya, gak enak rasanya. Oh iya, tak. Ya, ini kita ini untuk dia tunjukkan yang untuk minum harus saja dicontohkan gitu. Apakah ini asin atau bagaimana? Nah, rasanya kecap-kecap. Kenapa, Pak? Kabarnya, Gus? Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu untuk sejahtera semuanya. Bagi sahabat-sahabat tercintaku, semuanya intinya tanpa terkecuali saya doakan selalu melimpah hajatnya, selalu melimpah tujuannya, selalu guyup rukun iman dalam satu keluarga dan rumah tangganya. Amin. Dan selalu melimpah rizkinya, selalu melimpah kesehatannya semuanya. Amin. Nah, jumpa lagi kepada saya, tidak asing lagi ini. Alhamdulillah untuk produk-produk ataupun media-media, sarana-sarana itu ya sebetulnya nggih kewalahan untuk menangani. Berarti tambah banyak gitu. Ada lagi yang kemarin juga membuat herbal, buat si otong dan buat untuk penyembuhan dari anak-anak balita yang sekarang kan zamannya bahasanya kena sawan ya. Kena dampaknya dari orang tua, dari pasar atau dari mall, pulangnya tidak cuci kaki, di situ kena sawan atau kena gangguan di situlah. Itu banyak sekali yang dialami biasanya ibu-ibu rumah tangga. Makanya bagi ibu-ibu semuanya, ketika pulang dari pasar atau dari mall, itu cuci kaki dulu di depan, setelah itu baru masuk ke
rumah gitu. Jadi disarankan cuci tangan, cuci kaki saja. Iya. Karena di pasar itu ada berbagai macam penglaris, penutup, pembuka, dan dari sarana-sarana orang-orang yang inginnya dagangan saya laris, inginnya orang itu ditutup, inginnya satu permusuhan. Nah, di situ ketika kita banyak beban pikiran bagi ibu-ibu ya, banyak beban pikiran, saya ini belum bayar utang, saya belum bayar ini, belum beli ini. Nah, ketika banyak pikiran yang kosong, setelah pulang ke rumah tidak cuci kaki, di rumah ada anaknya lagi tidur, dampaknya kena sawan masuk ke dalam rumah. Nah, di situ nanti dampaknya ke anak biasanya kalau dipanggil itu bahasanya kayak man sini man, di situ ti di sini kamu ti, nak di sini, nah di situ jawabannya agak kasar dikit. Nah itu sudah mulai sawan itu sudah mulai menguasai pikirannya seperti itu. Nah di sini saya membuat minyak herbal ini tujuannya untuk menghilangkan, mengusir dalam hal sawan-sawan dari mall atau dari pasar. Kalau diingat-ingat seperti pesannya zamannya nenek. Nah, zamannya nenek. Lek mari ke pasar isuwo sikilmu, ben gak nggawa balak. Ning pasar kuwi akeh wong sing nyeleh syarat. Nah, apalagi di pasar ya, biasanya pagi itu ada bunga-bunga yang disebar. Itu sering kali banyak lah intinya. Bagi ibu-ibu itu biasanya kalau mau belanja biasa bangun tidur langsung belanja. Langsung pulang masak. Nah, di situ aura yang tidak kita inginkan itu ke bawah kita. Ada anak-anak kita yang lagi nyantai, lagi apa di situ masuk ke batin atau pikirannya anak tersebut. Terutama baby ya, Gus. Baby. Nah, di situ biasanya nanti anak tergoda, nangis 3 hari. Terus panas dingin. Nah, loh, kayak gitu itu berarti berlaku hingga sekarang ini ya? Berlaku masih sekarang. Makanya kalau ada orang tua anaknya kena godaan dari bayi itu bukan karena bayinya yang menggoda, tapi karena orang tua itu tidak memahami di luar itu ada apa gitu loh. Karena kan makhluk itu tidak kita ketahui. Susah, senang, celaka dan sial itu kita tidak tahu. Yang tahunya kita happy, yang tahunya kita senang, yang tahunya kita sehat, kita bisa makan. Tetapi dampak belakangnya kita nggak tahu. Nah ini maksudnya Gus Nyoto membuat yang bisa menetralkan ketika ada yang mengalami hal yang seperti itu ya. Kesurupan gitu aja lah. Kesurupan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih. Wis. Monggo. Pak Emon, ada Pak Emon. Terus banyak lagi ada minyak untuk dibuat bisnis. Jadi di sini bahasa saya bahasa produk, bahasa media produk. Satu nanti ada gelang kayu kelor itu juga ada sejarahnya. Kelor itu kan dibuat penolak sihir-sihir. Nah, kayu gali kelor. Nah, terus di situ ada minyaknya juga. Bahasanya orang-orang ya membahasakan minyak gendam. Tetapi di tempat saya minyak gendam ini bertujuan untuk bisnis. Kalau dibuat yang tidak sesuai dengan tujuan kita itu tidak akan tajrib dan tidak akan ampuh. Jadi minyak saya ini disalahgunakan, tidak sesuai dengan tujuan untuk bekerja cari halal, nah itu tidak akan bisa mencapai, tidak akan bisa tajrib lah, itu bahasanya. Nggak ampuh, nggak manjur, ya, nggak manjur gitu. Untuk bekerja, 1 sales, 2 makelar, 3 jualan, 4 untuk berwibawa agar kita tidak seringkali direndahkan sama orang. Ini kan ada Mas Emon ini, Hasan Sudin. Nah, dan nanti di sini akan saya kasih cara memakainya, tapi ada doanya. Gitu ya. Maksudnya ini Pak Emon Pak Emon mau dikasih istilahnya percontohan untuk mencoba tentang minyak yang namanya gendam, tapi untuk bisnis. Takut apa nanti Pak? Enggak. Yang takut apa Pak? Sinyali. Sinyali. Oke. Itu juga ada lagi produk dari asam urat,
Herbal ya. Herbal, sebuah kapsul tapi herbal yang diminum dari tumbuh-tumbuhan, dari akar. Nah, ini nggih made in dari Gus Nyoto sendiri nggih. Nggih, dari saya sendiri membuat sendiri. Membuat sendiri. Nah, ini kita penasaran Gus. Nggih, monggo ke dalam melu nang jero sampean. Ya, sekali lagi ini adalah ruangan khusus tempat praktiknya Gus Nyoto ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padang sekali sekarang. Wih. Ya, oke teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa di koleksinya Gus Nyoto di Surabaya ini cukup berbeda dengan lapak-lapak yang ada di luaran sana ya. Karena beliau ini sebenarnya bukan kolektor, lebih tepatnya adalah ahli spiritual ya. Jadi buat teman-teman nanti yang menyaksikan koleksi-koleksi yang ada di sini ya, ini sekali lagi tidak sama dengan yang ada di lapak-lapak di luaran sana. Karena batu-batu yang ada di sini menurut Gus Nyoto ini batu-batu yang sudah terpilih ya menjadi batu-batu yang super-super dan istimewa. Ya, ini kita tunjukkan sekilas dulu. Ya, di sini di depan kita ada beberapa minyak ya, Gus. Ini minyak yang dulu pernah saya sampaikan, itu minyak untuk penyatuan semuanya. Ini minyak untuk merawat cincin, gelang ataupun media-media lain. Oh. Dan yang ini minyak untuk berbisnis. Yang ini ya, yang polos ini ya, Gus. Oke. Gendam atau penglaris, membantulah, bukan langsung dengan sarannya ini langsung laris-maris tidak. Ini kita tunjukkan sekilas dulu lah, ini di bawahnya ini cincinnya. Ya, cincin hasil produksi dari koleksi-koleksinya Gus Nyoto ya. Dan ini berbagai macam jenis bahan ya Gus ya. Nah, yang di sebelahnya ini tambah merah hati ayam ya Gus ya. Hati ayam. Hati ayam pekat. Ini kok bisa sebanyak ini Gus? Nah, ini juga ada nih hati ayamnya. Karena punya bongkahnya ya Gus ya? Iya, karena nggak ada yang punya hati ayam merah pekat kalau nggak saya. Gitu ya? Itu. Makanya orang punya hati ayam yang merah seperti ini itu dari saya bahannya. Oke. Gus yang putih menikah apa Gus? Kalau yang ini ada satu mani gajah, yang satu yang ini adalah siwalan. Siwalan. Maksudnya batu fosil. Batu fosil siwalan. Fosil siwalan. Oke. Ini lebih transparan, yang mani gajah lebih budak ya. Atau seperti lebih solid gitu ya. Nah, ini berikutnya di sini ada yang fosil kelor ya, Gus. Fosil kelor, yang dulu fosil kelor itu sudah kirim, sekarang baru-baru ini. Ini baru-baru. Dulu banyak yang memadu juga ya, Gus ya. Kemudian yang ini gelang ya, Gus ya. Iya, gelang. Yang ini kayu kelor, yang ini fosil kelor. Yang ini fosil kelor, sudah membatu. Yang ini masih kayu. Masih kayu, itu kayunya kan dulu masih ada itu. Ini bahannya seret. Nah, masih berbentuk kayu. Itu yang sebagian sudah saya saya potong. Ini menggalih semua ya Gus ya? Iya, semua menggalih. Hitam gitu ya. Oke. Ini akan saya terangkan dari herbal, yaitu herbal untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan nanti kalau stroke-nya itu masih bisa merasakan dicubit, itu insya Allah akan bisa sembuh. Tapi kalau stroke-nya dicubit sudah ndak terasa, itu mungkin ya kuasanya Allah lah, bisa sembuh, bisa tidak. Saya tidak menjamin itu bisa sembuh ndak. Tapi kalau stroke gini, kalau dicubit gini masih terasa, insya Allah itu akan bisa sembuh. Jadi ini untuk stroke ya Gus ya? Untuk stroke, darah tinggi, kolesterol, kolesterol, dan asam urat. Baik. Nah, kalau untuk yang diabetes atau kencing manis, itu sama. Sama. Diabetes sama. Nanti kalau diabetesnya itu sudah biasanya di kaki sudah menggerogoti, di kaki itu sudah ada luka. Menggerogoti ada luka gitu? Ada luka. Nah, di situ nanti beda. Nanti ada herbalnya yang direndam. Karena sebetulnya kencing manis itu ada belatungnya. Kalau di lab gitu ada ya? Ada, kecil-kecil ada. Makanya grogoti, semakin luka. Di situ mematikan belatung tersebut itu harus pakai bobok. Diboboi hangat-hangat gitu. Iya, ini kita ditunjukkan dulu.
Jadi ini ramuannya ya Gus ya? Ramuannya ya. Nanti 1 botol seperti ini nanti Ya. dapatnya. Oh. Ini kan nanti saya kasih 1 botol ini. Ini dari akar 1. Iya. Terus dari asam 1, akarnya pepaya, pare. Akarnya pepaya atau kates. Sama bijinya kates juga. Oh, bijinya pepaya. Bijinya buah pepaya. Jadi ini terbuat dari bahan akar-akar, nggih. Akar-akar sama daun. Selain untuk beberapa keluhan ya Gus ya, seperti kolesterol, asam urat, hingga diabetes. Berarti kan itu penyakit yang komplikasi Gus. Komplikasi. Jadi herbalnya itu jadi satu seperti jadi ini. Satu ya. Itu pahitnya luar biasa. Ini hasilnya pahit. Wush. Kirain legi Gus. Wah. Di sini nanti kan makanya tadi kalau mau minum herbal ini harus dicek darahnya dulu. Itu darahnya naik atau sudah normal. Kalau normal minumnya 1 kali aja. Kalau darahnya naik yaitu minumnya pagi dan sore. 1 hari itu berarti tadi pagi minum, sore nanti minum. Lah berarti besoknya enggak boleh minum, kita cek darahnya. Makanya sebelum meminum kan harus dikasih penjelasan dulu. Misalkan 1 botol nih, itu ada paket yang lain Gus. Dari Gus. Itu tetap saya kasih 1 paket kalau saya. Oh, tetap 1 paket. 1 paket. Paketnya apa mawon? Sama, 1 paketnya seperti juga. Biasanya. Kayak sebelumnya seperti ya. Iya, seperti yang dulu-dulu. Jadi ada cincin, kemudian ada gelang, ada minyak rawat, lagi ya. Kapsul ini juga ada. Ini kapsulnya. Itu untuk menyatukan ketika kita minum 3, setelah itu 15 menit kita memakai cincin. Itu sudah merasakan. Nanti dicubit-cubit gini. Cubit-cubit gini itu rasanya ini tebal kayak ketarik. Kalau sudah dipakai. Gitu ya. Meskipun pakai gelang, pakai media apapun yang dimilikinya, katakan memakai keris dipegang gini. Itu sudah menyatu. Tujuannya untuk menyatukan. Jadi tidak di luar saja. Kita memakai cincin ditaruh di rumah. Nah, itu tidak akan menyatu, tapi dengan kapsul ini bertujuan untuk menyatukan semua energi gitu loh. Berarti manfaatnya bukan hanya keluhan sakit aja ya, Gus ya? Enggak, di sini yang lainnya banyak. Semuanya ada dalam 1 paket itu ya, Gus? Iya. Karena sebelumnya kita menjelaskan ini kan belum ada. Misalkan dulu ya. Ini baru soalnya. Herbal ini. Dulu sebelumnya kan belum ada paket yang ini ya Gus. Belum ada. Kalau dulu kan adanya minyak gendam bisnis. Nah ini minyak ini untuk anak-anak yang lagi IQ-nya kurang. Yang ini mengembalikan daya ingat dan menjadi cerdas, mencerdaskan anak-anak yang kayak bahasanya lidahnya gitu. Berkebutuhan khusus. Terus belajarnya kurang normal ini. Gitu ya. Tapi ini berbeda dengan yang lain. Maksudnya tidak 1 paket? Tidak. Gitu. Ini nanti juga saya minta foto sama namanya. Ini akan saya wasilai sendiri. Cocok untuk anak sekolah juga ya Gus? Nah, di situ. Jadi kalau anak sekolah belajarnya kok nah, di situ minum ini nanti besoknya itu sudah mulai ada semangat cerdas, ada semangat terus. Jadi ini penjelasannya nanti sendiri ya. Kembali ke yang paket tadi ya Gus ya. Ini harus kita sampaikan. Terhitung paketnya isinya ada berapa macam ya Gus ya. Paketnya kalau yang herbal itu cincinnya 1. Ini 1. Kemudian ini cincinnya 1. Ini 1. Minyaknya 1. Gelangnya 1. Kapsulnya ada 9. Nah, ini 2 ya Gus ya? Iya. 2. Terus sama ini perawatan. Nanti saya kasih cincinnya 2 itu yang enggak lolos di kontes-kontes lain. Di kontes-kontes lah, dikonteskan. Maksudnya pripun Gus? Ini yang lolos tak Gus? Bukan, maksudnya ini yang ada aura energinya. Nggih. Yang ini sudah ada energinya, bisa dipakai. Terus 1 paket tadi ya Gus ya? Ya, ada 2 lah. Nah, sudah ini saya kasih 1 yang tidak ada aura energinya. Ya mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Jadi manfaatnya selain untuk pengobatan ya Gus ya? Iya, pengobatan. Nah, selain itu untuk yang lain ya Gus ya? Yang lain seperti yang sudah saya terapkan di awal gitu. Nah, ngapunten Gus, kalau ada pertanyaan,
saya ini sakit misalnya, butuh tombotok gitu ya. Nah, saya membutuhkan ini dari Gus Nyoto. Tapi saya nggak butuh yang itunya. Pripun Gus? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena saya kan sambil sedekah. Gitu ya. Sedekah media. Tetap satu paket. Gitu. Tetap satu paket. Atau kalau misalkan menginginkan ini, ya boleh-boleh aja. Kalau nggak mau ini boleh-boleh aja. Tapi nilainya sama Gus. Nilainya sama. Satu media sama. Seperti satu paket. Gitu. Konsepnya cukup unik di Gus Nyoto ini ya. Ketika beli satu media, ini harganya berapa? Saya jual yang ada yang lolos atau tidak, ya berenergi sama. Ini harganya saya sampaikan saja. Satu media punya saya ini 6.800.000. Satu cincin ini. 800. Nah, tapi kalau satu paket, nah nanti kan cincinnya nggak satu. Gitu loh. Nanti ada minyaknya, ada kapsulnya, ada penyatuannya, kan seperti itu. Dengan nilai mahar yang sama. Sama, loh enak kan. Milih mana? Satu monggo. Iya. Kalau satu paket nggih monggo. Mau diambil satu monggo, diambil sebagian monggo. Nilainya sama. Gitu ya Gus ya. Terus kualitasnya bagaimana? Terus nasi rasanya bagaimana? Ketika nanti saya tawar gini, saya kasih sampai tawar 5 juta, tetapi kalau tidak ada hasilnya jangan salahkan saya. Maksudnya yang nawar ya Gus? Yang nawar. Ada Gus ya? Ada banyak. Kan sudah saya kasih tahu. Lah kenapa sampean nawar saya iyakan, kok sekarang sampean mengeluh? Kan sudah saya kasih pemahaman. Boleh saya layani sampean menawar. Tetapi kalau tidak tajrib ya mohon maaf, jangan salahkan barang saya. Maksudnya tajrib itu manjur ya? Manjur. Oke. Terus kalau sampean naikin harga, saya nggak mau. Nggak mau dibilang serakah, kan gitu. Ini tadi pertanyaan saya tuh begini Gus. Kan ada seseorang yang membutuhkan ini saja kan ada ya Gus ya. Kemudian orangnya sehat, tidak sakit. Kemudian dapat ini kan Gus ya. Dapat itu. Itu kan mereka kan pasti bertanya seperti yang saya sampaikan Gus. Buat apa? Buat apa gitu. Nah, satu keluarga, satu kakak enggak mungkin enggak punya penyakit. Jadi dibagikan. Ya kan? Kita berpikir sambil nyantai. Enggak mungkin satu kakak enggak punya penyakit. Manusia satu rumah itu pasti punya penyakit. Entah itu asam lambung, entah itu emah, entah itu migran sering sakit kepala, entah itu kolesterol, entah itu kebas tangannya. Rata-rata pasti satu kakak pasti ada. Nah, gitu. Jadi bermanfaat untuk yang ke sana ya Gus ya. Bermanfaatnya begitu. Jadi ini kita lebih jelaskan lagi yang paket seperti ini ya. Saat ini 6.800.000 itu dapat ini. Nanti ada literaturnya ya Gus ya. Ada. Tata caranya. Nanti kan tertulis gitu ya. semua. Baik. Ngapunten Gus, kalau yang ini tadi kan samun sendiri nggih. Ini sendiri. Sendiri untuk kecerdasan anak ya. Terus kemudian Gus, di antara koleksi batu akiknya Gus Nyoto ini kan banyak banget nih ini. Kalau ada seseorang yang menginginkan di luar paket misalkan, ini kepripun Gus? Nggak apa-apa. Yang minta yang ada aura energinya, apa minta yang sudah teruji dalam lomba kontes batu tembak. Yang lolos uji tembak. Tinggal milih saja mana di screenshot. Nanti gitu ya? Hitungannya kalau dipakai sendiri, nanti tetap dapat minyak rawat juga. Terus nilai maharnya Gus, sama atau enggak Gus? Kalau ageman pribadi itu kan lebih tinggi. Maksudnya pripun Gus? Satu batu, kalau yang lolos uji tembak itu yang sudah saya sakrali itu 8.501. Kalau yang memiliki aura energi ini 7.500.000. Baik, dapat minyak perawatan. Minyak perawatan. Dan boleh memilih mana yang sesuai yang diinginkan ya Gus ya. Yang cocok mana. Nilai maharnya segitu, berarti ini untuk manfaat, untuk fungsinya pripun Gus? Kalau yang ini bertujuan keinginan saja apa? Caranya gimana Gus? Kirim nama sama umur, seperti biasa. Jadi prosesnya seperti itu ya Gus ya? Seperti itu. Kalau saya nggak tahu nama dan umurnya, lah aura energi ini mau bekerja dengan siapa? Nggak punya majikan lah. Lolok bahasanya. Saya ingin bekerja ke tempat toko. Tapi saya majikan saya enggak tahu, bos saya enggak tahu, tokonya banyak. Lah saya mau kerja sama siapa? Ya saya di depan toko enggak kerja. Berarti ini membutuhkan identitas. Nah, betul. Gitu karena aura energi itu juga kepingin punya majikan dan punya bos.
Yang bekerja kan energinya. Kalau bahasa kodam ya kodam, kalau bahasa gaib ya gaib, kalau bahasa energi yang spiritual ya spiritual. Baik. Bahasanya seperti itu. Iya. Jadi ini dikhususkan untuk ageman ya Gus ya. Jadi di sini untuk pengasihan dan benteng diri keselamatan gitu aja cukup. Gitu ya. Yang belum memahami langsung japri dengan Gus Nyoto. Jadi buat teman-teman sekalian mudah-mudahan bisa memahami ya. Tadi yang satu paket ada, yang tidak mundut paket juga ada. Ya. Untuk ageman ya jatuhnya ya. Selain dapat minyak perawatan apalagi Gus? Yang ini tadi Gus. Oke. Ini dapat ini. Ini satu. Kapsulnya ada. Oke, ini kita tunjukkan. Dapat setunggal niki nggih Gus. Sama ini. Sama minyak perawatan. Ada kapsulnya. Ini udah satu paket ya. Enggak, satu paketnya itu sudah ageman sendiri. Ini untuk ageman teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. 4 kapsul. Ya, sekali lagi nilai maharnya 7.500.000. Untuk deskripsi atau manfaat yang lain, monggo silakan nanti komunikasi dengan Gus Nyoto. Jadi kalau untuk yang ingin mundut ngecer satu aja, ini tidak berlaku di sini ya Gus ya? Tidak berlaku di sini. Tidak berlaku. Tapi saya kasihan lebih baik satu paket. Direkomendasikan kalau mundut dapat satu paket. Satu paket itu kan saya juga sambil beramal media. Gitu ya. Baik. Ya seperti yang dijelaskan sebelumnya karena Gus Nyoto ini bernadar ya. Kalau sudah nadarnya sekian jangan ditawar dan jangan dilebihi. Kalau dilebihi saya tidak mau menerima, kalau dikurangi saya layani, tetapi kalau nggak ada tajribnya mohon maaf. Sekali lagi silakan komunikasi dengan Gus Nyoto agar supaya paham dulu, baru nanti melanjutkan proses selanjutnya. Oh ini yang spesial Gus? Yang spesial, yang lolos ini banyak ini. Oke. Jadi ini baru saja disampaikan. Ini yang sudah lolos uji tembak ya, di kontes. Ini lolosnya satu kali semua, Gus? 1, 2, 3, 4. Ini 2 kali, 3 kali. Yang ini 2 kali. Semuanya ini ada ID card-nya ya, Gus? Ini ID card-nya ini. Di sini ya, Gus? Tahu milihnya ini terlalu banyak sekian. Kalau dicari pasti ketemu kan? Ketemu. Oke. Jadi ini yang lolos ya. Gus ngapunten, ini kan spesial. Ini bagaimana kalau ada yang menginginkan? Apakah ini juga dimaharkan? Iya, ini saya maharkan tapi berbeda, yang spesial. Berbedanya pripun? Berbedanya kan sudah mengikuti kontes. Kalau tidak mengikuti kontes ya seperti biasa, ya satu item ini 7.500.000. Kalau yang ini yang sudah ada lolosan ini kan ini juga saya tambahi rituali lagi. Bahasa ritual lah, bahasa klinik. Gitu, saya sempurnakan lagi dengan wasilah-wasilah. Jadi di sini lebih spesial. Di sini ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Berarti ini nggak sama ya Gus ya? Nggak sama. Nilai maharnya karena nilai itu tergantung dari cantiknya batu satu, terus lolosnya. Uji berapa kali. Disesuaikan itunya ya, disesuaikan. Rekornya. Oke. Ini yang lolos ini rata-rata ini itu 10 ke atas. Di atas. Berarti minimal 10 juta atas. Oke, hingga ke atasnya ya. Hati ayam ini tidak ada yang punya kecuali saya, nanti akan saya buka riwayat kisahnya saya dapat. Oh gitu ya. Yang merah hati ayam ini. Merah hati ayam. Oke. Jadi di sini banyak sekali teman-teman ya, jenis bahannya, kemudian motifnya. Lah niki apik niki Gus. Batu nopo niki Gus? Badar emas. Wis, lolos ya Gus ya? Lolos. Ini yang perak, ini yang emas. Iya. Perak ada, emas ada. Artinya emas itu emas full atau bagaimana Gus? Yang emas itu yang ini asli ini. Ini emas asli. Oh, yang ini bahan masih berbentuk bahan. Ya, ini saya sampaikan saja dulu masih penemuan di Gunung Alas Purwo Banyuwangi. Itu kan ada penemuan gunung emas. Sekarang sudah disegel, enggak boleh. Saya mengambil sekitar ada 1 timba kalau enggak, 1 ember. Ini asli emas, kadarnya 22 kalau enggak salah. Ini kalau dicek asli emasnya. Gitu ya? Oke. Tapi tidak untuk dimaharkan. Tidak, karena di sini emas asli soalnya. Yang putih-putih ini emasnya, bukan yang kuning-kuning bukan loh. Kuning ini bukan kuning ini adalah seperti ini. Emas apa ya? Jenis
jenis yang lain ya, yang seperti yang asli emasnya tuh kayak ada lilin putih-putih ini. Ini nanti kalau saya masak, saya kasih air raksa, ini sudah bentuk jadi emas. Oh gitu ya. Gitu, ya. Oke. Jadi di sini Gus ya, kelasnya paling super istimewa di sini ya Gus ya. Ini yang termahal, yang tertinggi, terbaik. Ya di koleksinya Gus Nyoto ya. Oke, ngapunten Gus, dengan nilai yang minimal 10 juta ke atas. Iya, ke atas. Ini nanti selain dapat pieces ini ya. Itu dapat nopo malih, Gus? Itu nanti dapat minyak otong satu ae. Ada minyak otong. Tok. Wis, berarti dapat ini terus kemudian untuk otong ya. Satu aja otong. Otong itu adalah untuk kejantanan. Tahan pukul di ranjang. Oh, tahu. Masa di ranjang pukul-pukulan? Iya. Kalau nggak pukul-pukulan gimana gini ya? Pacul-paculan. Iya, kan jeduk kan pukul-pukulan ya. Sing menang siapa? Wih, luar biasa. Silakan ditanyakan ya. Sekali lagi, paketnya bermacam-macam ya. Ada yang mendapatkan herbal, kemudian ada yang tadi kita tunjukkan ya. Kemudian yang paling super yang di sini. Jadi di sini buat teman-teman kalau ada yang menginginkan secara pribadi kepingin satu tok ya, satu deal seperti beli-beli di lapak yang ada di luaran sana, di Gus Nyoto Liga ini menurut beliau tidak berlaku ya Gus ya. Nah di sini untuk ageman plus ada semacam wasilahnya. Jadi berkaitan dengan kebutuhan untuk urusan pekerjaan atau semacamnya. Mudah-mudahan dari sini cukup bisa dipahami. Ini minyak apa Gus? Ini untuk kesempurnaan dari anak yang kurang cerdas. Oh tadi ya Gus ya? Ini adalah minyak Zakarullah. Zakarullah. Untuk mengembalikan kecerdasan anak kecil. Selama ini kan anak kan banyak yang kurang cerdas, membaca atau kata-katanya itu kurang cerdas, maka di sini. Itu pembawaan dari sejak lahir atau yang setelah lahir Gus? Setelah lahir. Biasanya di umur 3 tahun ke atas. Mulai umur 3 tahun itu sudah mulai ada kelainan. Nah, di sini bisa untuk membantu. Cara penggunaannya dioleskan atau diminum? Diminum. Kalau ini tidak saya sampaikan nilai harganya. Nanti bisa japri saja. Baik. Karena di sini lain soalnya. Iya. Gitu. Jadi ini dengan cara diminum ya. Maksudnya satu kebutuhan itu dapat satu gini Gus? Iya, satu. Gitu. Dan nanti ada dibuat apa? Dibuat di minyak itu ditaruh di samping kanan kiri, terus ini leher, habis leher terus telapak kaki, terus sama sini tulang ini. Oh iya, ada cara-caranya nanti ya? Iya, ada cara-caranya sendiri. Itu digunakan setiap hari Gus? Setiap bangun tidur langsung dikasih itu. Oh, berarti setiap hari ya Gus? Sampai habis. Kalau habis Gus? Biasanya yang kemarin yang sudah menjalankan tuh belum sampai habis anaknya sudah ada perubahan. Ada perkembangan. Ada perkembangan gitu ya. Jadi tidak menggunakan ini terus-menerus berarti? Tidak mengonsumsi. Nanti mengonsumsi ya kayak pabrik nanti jadinya. Selalu dikonsumsi. Satu kali ini harapannya sekali pakai ini. Sekali pakai ini sampai habis. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mencerdaskan anak-anak yang memiliki keluhan kurang penjelasan dengarnya itu kurang atau lidahnya kurang lancar atau sebentar Gus, sikap. Ada yang berkaitan dengan pendengaran Gus. Nah makanya minyaknya ditaruh di sini, terus habis itu minyaknya ditaruh di sini ya, terus ini langsung di gini. Yang menggitukan orang tuanya. Orang tua. Ya nanti kalau saya kirim sana masa saya yang ke sana. Jadi dokter. Jadi dokter. Oke. Kena gangguan-gangguan yang tidak kita ketahui. Oh ya, gitu. Gangguan. Bukan gangguan sihir, tapi gangguan-gangguan yang tidak kita ketahui, entah gangguan dari makhluk yang dulunya sudah lama mendiam di pohon, di toilet atau di bangku sekolahan. Itu kan pasti ada. Anak kecil tuh sebetulnya lebih peka dari orang tua. Jadi anak kecil itu ketika kita marahin terus, di situ akan merasa ketakutan dengan sendirinya, pikiran kosong. Nah, makhluk yang tidak kita ketahui akan menguasainya. Makanya kalau kita memarahin anak itu lebih baik gak usah terlalu kasar. Nanti takutnya efek dampaknya ke belakangnya. Orang tua tidak tahu. Ketika anak umur 5 tahun kita marahin, anak itu memiliki pikiran kosong dan takut. Ketika anak itu pergi,
Di situ pikirannya kosong, makhluk yang berkeliaran itu akan masuk ke pikirannya. Semakin beranjak dewasa, dia akan memiliki keberanian untuk melawan orang tua. Itu rata-rata. Kayak dendam. Kayak dendam. Yang dendam itu bukan anaknya, tetapi makhluk itu yang mendorong pikiran dan hatinya untuk membalas. Kalau tidak gitu, anaknya kehilangan akal sehatnya. Diam terus, ngelamun terus. Nah, di situ yang menguasai adalah makhluk yang tidak kita ketahui. Makanya kita memarahi anak itu sewajarnya aja. Jangan sampai memarahi anak ketika banyak orang. Itu nanti dampaknya ke anak kita sendiri. Buat teman-teman yang memiliki barangkali keluarga atau anak yang low dalam belajar atau masalah-masalah seperti yang kita jelaskan tadi, silakan ditanyakan ke Gus Nyoto. Untuk hati ayam. Hati ayam. Tadi yang mau penasaran ya? Penasaran hati ayam. Hati ayam ini ada sejarahnya, hati ayam ini. Bongkahannya pun juga ada sejarahnya. Dulu saya itu mencari-cari bahan. Itu ada salah satu itu tamu itu dari Sulawesi kan. Tamunya Gus Nyoto. Tamu saya bilang, "Gus, bisa nggak menyembuhkan atau mengobati ibu saya yang lagi sakit?" Kalau Gus bisa menyembuhkan ibu saya, itu nanti Gus minta bahan untuk cincin saya carikan. Sampai Gus bilang stop, baru saya tidak mencarikan. Setiap Gus bilang saya butuh bahan ini, saya akan berusaha untuk mencarikan. Saya kirim. Karena saya orang tidak mampu, Gus. Bisanya membolang-bolang mencari batu. Gitu. Sudah 10 tahun kalau enggak 8 tahun dulu itu. Nah, bilangnya gitu. Ya saya usahakan, mudah-mudahan ini jalan rezeki sampean Kang. Nanti kalau ada kesembuhan jangan sombong. Kalau bahan ada enggak? Saya punyanya hati ayam Kak, Gus. Wah, punyanya hati ayam saja. Bagaimana sih warnanya hati ayam? Gitu. Di situ dikirim foto ini. Wah, bagus. Ya, coba langsung sampean dikirim dulu segini. Jadi batunya kecil-kecil, tidak besar tidak, gitu. Tapi banyak dikirim. Saya buatkan cincin kok bagus merahnya. Itu ada yang tembus, ada yang tidak. Nah, saya obati dulu orang tuanya. Saya obati 1 bulan kurang. Itu alhamdulillah sudah sehat sampai sekarang. Jadi setiap saya minta carikan hati ayam yang pekat tanpa garis. Nah, dicarikan. Makanya para semuanya pecinta batu, kalau ada hati ayam yang merah pekat, itu bahannya dari saya. Saya banyak yang saya kasihkan ke banyak yang dari Gus Nyoto. Banyak. Karena tidak ada. Rata-rata itu hati ayamnya yang pecinta itu rata-rata kayak gini. Yang ada loriknya gitu ya. Rata-rata itu hati ayamnya seperti ini. Maksudnya Gus pekat niku polos ya Gus? Pekat itu seperti ini. Nah, ini kan beda. Oh, merahnya beda. Full tanpa serat. Nah, beda yang 3 ini beda. Iya. Solid gitu ya Gus ya. Itu punya saya semua. Berarti ini dari Sulawesi. Oh, ketemunya ini material hati ayam ini dari Sulawesi. Karena dari tamu saya Pak. Luar biasa. Sama kelor. Orang-orang belum merasuk ke kelor, saya sudah ada. 30 kilo dulu pertama kali. Oh, yang dulu sempat belum sempat saya rajang. Yang gitu. Di teng-teng itu itu enggak berani sampai sekarang. Masih ada sekarang. Masih ada teng-teng itu. Nah, tunggalnya itu. Booming-boomingnya batu cincin itu saya sudah punya kelor. Tidak punya. 2014. Iya. Berarti Gus Nyoto waktu itu sudah menjadi sudah mencintai batu-batu. Sudah mencintai batu, sudah spiritual, sudah pengobatan dan lain-lain, sama melatih anak-anak latihan seperti itu. Memang kemarin salah satu pelapak di PMK juga mengatakan golek yang seperti ini langka. Gitu. Nah, saya kasih semua. Ada saudara-saudara saya kasih segini-segini. Gitu ya. Saya kasihkan masih bahan, saya kasihkan. Bahannya dari sana, dari saya sendiri ya. Masih originalnya. Originalnya saya kasih. Jadi kalau minta dikasih gitu Gus. Saya kasih kalau minta. Ini gitu, didengarkan teman-teman gimana?
Loh, saya kasih banyak segini-segini, tapi tidak besar loh ya. Tidak besar, tidak besar. Banyak yang saya kasih. Datang ke rumah saya kasih. Nah, masa ngasih kok, yang ngasih datang kayak lucu lah. Enggak, maksudnya kalau lihat ini nanti mereka akhirnya datang ke sini semua gimana, Gus? Alhamdulillah, saudaraku, ya kan. Saya dicintai banyak orang. Iya. Menjadi saudara, silaturahim. Oke. Saya kasih. Jadi riwayat daripada sekali lagi batu merah hati ayam. Merah hati ayam pekat, tanpa garis, tanpa serat, tanpa motif. Jadi sampai sekarang ketika kirim hati ayam pekat dicarikan. Hingga sekarang, Gus. Hingga sekarang. Itu karena orang tuanya beliau itu semakin lama sehatnya bertambah. Saya juga tidak begitu mengharap terus. Saya kirimi minyak kesehatan, herbal saya kirimi. Jadi bergantian. Tidak mengharap sampai tak mintai bahan terus, tidak. Nanti kan rasanya kayak saya memeras mereka, tidak. Ya saya ganti, saya kasih herbal. Saling membantu, saling saling beruluran gitu loh. Kayak fosil asem. Fosil asem. Itu kan baru-baru saya yang membicarakan fosil asem. Sekarang sudah meluas. Terus fosil secang itu kan nggak ada. Apa itu, Gus? Fosil secang itu. Secang itu kayu, tak, Gus? Iya, secang itu kayu. Fosilnya kayak ini loh. Ini. Fosil secang ya. Secang, seperti ini secang. Motifnya tak gini, seratnya. Iya, ini kayak ini ya, Gus ya. Kayak bunga-bunga gitu ya. Iya, ini fosil bambu, asli bambu. Nah, saya yang punya bambu. Ya. Sekarang banyak yang punya, kan gitu kan. Iya. Persis bambu ini. Ini fosil bambu, urat-uratnya kayak urat-uratnya gitu ya. Nah, ini asli bambu kelihatan ini. Karakter kayunya kelihatan. Terus fosil kelor juga banyak ya, Gus ya? Wah, banyak, tapi sudah hampir habis. Tinggal gini. Iya. Dulu kan banyak kelor semua, tapi bahannya masih ada di belakang buahnya. Iya, dulu banyak yang sampai seperti madu gitu ya. Oh, ini ada yang saya ambilkan dulu bongkahannya sebentar. Monggo. Ini yang kelor madu. Kelor madu. Oh, maksudnya kelor yang sudah mengkristal. Madu. Seperti madu. Wis besar sekali. Wis. Padahal ini tebal sekali, saya tembus ya, Gus, ke dalam. Antum salam mriki. Nah, amit. Itu sudah lama. Makanya saya tunjukkan sedikit gitu. Wih. Berat sekali, Mas. Nah, ini batu yang saya sebutkan itu batu tertua. Batu tertua karena umurnya sudah ratusan tahun, bahkan lebih dari umur kita semuanya. Iya. Makanya ini, batu kan tertua ini sampai menjadi kristal. Ya? Di center itu tembus semua. Tembus. Itu kalau dipakai cincin. Wih, mantep tenan ini. Ya, ini kelihatan sekali tekstur kayunya teman-teman di sini ya. Nah ini, ada yang putih ya mengkristalnya. Ini sampai memadu sekali lagi. Dan ini beratnya nggak ukuran. Ya, tuh seperti ini juga tembus putihnya ya. Yang ini memadu sekali lagi. Ya, luar biasa. Ini nanti juga rencananya juga disamakan ya, Gus ya. Maksudnya dijadikan cincin ya. Iya, dijadikan cincin. Kalau ini, Gus, riwayatnya dari mana, Gus? Semua sama. Sama, maksudnya sama pripun, Gus? Dari seseorang yang tadi, Gus? Iya, dari seseorang tadi. Luar biasa. Bisa mendapatkan seperti ini. Ini tembus ya. Ini juga tembus. Di sini juga ya. Ini kalau asli sudah mengkristal. Oke, mengkristal. Serat ini kan terlihat. Oh iya ini. Seratnya kan terlihat kayu. Ini loh. Kayunya nampak sekali. Ya, pori-porinya. Ini kulitannya ini. Kalau di poles lagi pasti ya seperti ini. Itu asli fosil madu. Masalah berat itu sekali. Yang namanya kelor madu. Kelor madu nggih.
Kalau ada yang menginginkan kayak gini boleh tak Gus? Boleh. 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 Wis. Tapi ya berbagi satu lempeng berapa gitu. Oke. Jadi maksudnya ini menginginkan sebagian gitu ya Gus ya? Sebagian nggak apa-apa. Boleh ya Gus boleh. ya? Itu dulu enggak saya gaji, cuma saya pukul-pukul sampai palu gitu. Jadi pecah-pecah. Kan nggak tahu dulu, nggak tahu bagaimana. Belum tahu. Jadi di sini langsung saya pukul pakai palu. Gitu jadi pecahnya kan gini. Oh, pecahnya berantakan. Berantakan nggih, enggak sesuai lah. Ini bekasnya pecah pemaksaan. Iya, pemaksaan terus tak pakai, tak buat sedikit. Awal mulanya lebih besar. Besar. Mulanya sejerigen gini loh. Oh, nggih. Lebih besar. Sedikit jadi ya kayak gitu. Nggih. Jadi kalau ada yang menginginkan ini katanya Gus Nyoto, monggo teman-teman ya, silakan komunikasi ya. Nanti dapatnya berapa atau sak berapa gitu ya. Yang pasti ini boleh. Boleh. Masih banyak tak Gus stok yang kayak ginian Gus? Yang seperti itu satu itu. Tapi yang lainnya banyak satu bak. Ada yang kelor kemarin, ada. Kalau saya nanti tak ambilkan dulu. Kalau terlalu berat nggih sampun lah. Mboten. Luar biasa. Fosil kelor yang sudah mengkristal hingga memadu ya, ada di sini. Dan mau pesan versi cincinnya boleh, atau bongkahan atau bahan juga boleh. Nah ini. Ya ini dibawakan lagi. Ini juga kelor. Timbo. Nah ini juga tembus. Ini juga fosil kayu kelor. Kelor inilah ini. Kulitannya ya. Ini yang menikah tembus ya Gus ya. Tembus nih. Iya tembus. Wih kanten-kanten Gus ini. Nah ini saya pecah. Ini dipalu lah Gus, kok rengat. Mboten, niku kula pecahkan nggih. Ini bongkahannya yang kemarin di sahabat saya, di teman saya satunya. Nggih. Masalah banyak sekali. Dan ini sampun menggalih ya Gus ya. Ini bukan kayu teman-teman ya, sudah memfosil ini. Ya. Sudah memfosil. Tapi ini sudah mengkristal apa belum Gus? Belum ya? Belum, itu kelihatannya masih solid gitu ya Gus ya? Masih solid, masih belum punya belum punya kristal ini. Belum mengkristal. Tapi di sini sampai mengkertip-kertip ya Gus. Bukan, ini kan agak bahasanya tuh gapuk. Oh gitu ya? Bahasanya gapuk. Bahasa kayu gapuk ya. Rapuh, bahasanya rapuh. Mengkropos. Tapi ada kertip-kertipnya Gus. Ini yang satu, ini di bawah sahabat saya. Yang ditunjukkan kemarin. Ini kulitannya seperti ini teman-teman ya. Nah, kayunya masih kelihatan pori-porinya. Ya, dan ini hitam semua dan sudah membatu. Dan ini yang sudah mengkristal. Berat. Yang mengkristal ini lebih berat lagi. Asli lebih berat. Yang teng-teng ada. Oh, yang teng-teng yang dulu itu ya? Iya, yang dulu. Yang membening. Membening, ting-ting ya. Ini jadi berapa cincin ya Gus ya kalau diproduksi gitu ya. Niki kalau ada yang menginginkan ginian gimana Gus? Enggak apa-apa, nanti nanti saya kasihkan gitu. Oke. Untuk nilai maharnya japri ya Gus ya? Japri mawon, bongkahan mawon, tidak apa-apa. Jadi ini diperbolehkan untuk diminta sebagian teman-teman ya. Silakan ditanyakan dengan Gus Nyoto. Siapa tahu yang selama ini teman-teman cari ya ada di sini. Ini adalah sebagian daripada koleksinya Gus Nyoto. Yang di bak belum bisa kita tunjukkan karena berat sekali. Ini sak timbo tadi 3. Nah, kalau ini diambil tinggal sendiri. Ke situ kan sakit. Boleh tak Gus? Boleh. Boleh. Oke, kita tunjukkan yang di bak ya, karena diizinkan sama beliau. Nah ini. Masalah luar biasa. Ini isinya apa mawon nih Gus? Hati ayam. Hati ayam ada. Ini hati ayam.
Ini yang solid nih. Ya, Ini juga ada hati ayam. Wih, ada di sini di plastik sini juga ada ini. Gini. Hati ayamnya kalau saya mereka. Nggih. Oh, di sini. Oh, ini hati ayam sebagian di sini. Oh, ini juga hati ayam. Ini hati ayam saya yang tadinya merah tanpa serat. Ini juga fosil kelor. Jadi modelnya sak gini ya Gus ya. Nggih. Niki kelor, ini juga tembus niki. Niki kelor. Kelor lah. Oh iya, sudah mengkristal ini. Mengkristal. Ini yang sudah dipotong. Ya. Niki yang umum sahabat-sahabat punya kan umumnya ada serat. Seperti umumnya seperti ini. Nah, ini yang pekat tanpa serat ya segini-segini. Iya, yang full kayak full gitu. Nggih. Adanya di Sulawesi ya Gus. Di Sulawesi. Ya, seperti ini. Wih, luar biasa, banyak sekali. Yang ini nopo Gus? Warnanya kekuningan. Itu apa? Fosil johar. Kembang johar. Kembang johar. Seperti ini. Nah. Khas warnanya ya, kuningnya kayak kuning nangka, cukup besar sekali. Dan kembali lagi kita tunjukkan yang ini ya Gus ya. Bentar, ini ada motifnya ya Gus ya. Ini motifnya. Banyu mili, wis warna hitam dan emas. Tembus. Swanger yang ini Gus. Swanger. Ya, motifnya ini kelihatan sekali. Banyu mili atau kendit ya. Oke. Boleh ya Gus ya dimahakan? Boleh. Banyak dulu ini juga. Ini tembus ini juga. Tembus juga ya. Ini kristal juga. Pasti ini kena cahaya pasti tembus ini. Ini tembus nih kita. Oh, tembus. Tembus. Nggih tembus. Niki nggih sebetulnya tembus hitam niki. Pundi Gus? Hitam niki, kelor hitam niki. Nggih lah niki. Niki kelor. Nggih, kelor niki. Mengkristal munan. Loh, tembus. Iya, tapi sayang niki mboten dibelah, dibelah pasti tembus. Iya. Kalau tadi cincin lebih plong. Nggih, plong, lebih kelihatan. Oke. Gus ngapunten Gus. Ini bener ya Gus ya? Boleh ya Gus ya? Boleh. Maksudnya diminta sebagian gitu ya. Nggih, boleh. Bahannya gitu ya. Siap. Boleh ditempel. Boleh ditempel. Tapi gak boleh menempeling. Kan tempel kan tempeling nanti akhirnya. Maksudnya dibeli sebagian. Nah, di sini juga sama, Gus. Sama. Banyak ini. Nah, ini yang bulat. Ini kayak dalamnya kayak ada emas-emasnya ini, kayak permata. Ini gitu ya. Nggih. Batu nopo niku, Gus? Ini kalau di center usulnya kayak ada permatanya ini. Gitu ya. Dalamnya ini lah. Ada ini kertip-kertipnya. Nggih, enggak tahu batu apa ini. Nah, dapatnya ya kayak gini nih Gus. Gitu ya. Oke. Luar biasa. Ini kayak kayu ya. Ya memang kayu sih. Kayu. Ya. Maksudnya asli kayu kelihatan. Karakter kayunya jelas sekali. Ya seperti ini juga loh. Nah, ini kenapa kelor tak Gus? Nggih. Potongan kelor. Ini kan kayu juga. Bikin ngiler tenanan ini untuk apa? Bahannya dari Gus Nyoto. Ini kayu keringnya. Ini pas. Ada bungkemnya Gus. Jelas sekali. Ini ya. Nah, ini juga kayu kelornya yang sudah kristal. Ini sudah mengkristal, memadu ya. Ya, penuh urat yang ini. Tembus nih kalau disanterin tembus. Mantap. Ini juga tembus yang di bawah ini. Oh, yang ini. Itu juga tembus, Gus. Tembus. Oh iya, tembus. Ini kan kering. Ini kelor kering namanya. Makanya jadi kristal itu terlalu kering. Kalau kering kan, kalau yang basah-basah kan seperti ini masih basah, masih belum jadi kayu kering. Tuh. Banyu milinya jelas sekali. Kalau ini buat tapak jalak kan bisa ini banyu mili. Uratnya kelihatan sekali. Di bawah ini banyak yang hati ayam. Ini nggak mungkin kita walak-walik gitu Gus. Ya seperti ini hati ayamnya. Ini hati ayamnya yang full merahnya itu ya. Full tanpa ada garis. Ini kecil tapi terbentuk ini ya warnanya full.
Ini memang anu ya Gus, dibiarkan seperti ini ada airnya ya Gus. Nggih. Ya ampun. Ini penuh ya, habis kok airnya. Kayak apa ya, kayak keserap ya. Nah, ini kelornya juga. Maksudnya airnya lama-lama habis gitu. Ini juga tembus kelor ini. Ini juga kelor ya? Nggih. Ini kalau di sentra mesti. Tembus. Sak gini tembus. Ini rekomendasi ya buat teman-teman yang kekurangan bahan gitu ya. Silakan. Kalau saya enggak, ini kan nanti kalau sudah jadi jadi cincin itu, kalau energinya kurang ya saya kasihkan bonus. Kalau nggak ada energinya saya kasihkan bonus. Seperti itu. Maksudnya yang energi dari ini tadi. Ya. Kalau ini kan masih alamiah ya. Alamiah, asli alamiah ini. Dan yang pasti kan fosil semua. Gitu fosil ya. Semua. Yang pasti ya ada energi alamnya gitu ya. Tuh, ini karakter kayunya jelas terlihat. Tuh, ketok atine maksudnya. Dalam-dalamnya masalah. Ting-ting. Itu yang ting-ting sebelah sini nggak salah. Ini kan. Oh, niki ya. Kelihatan ting-tingnya. Kalau ditutup ting-ting ya. Ini dulu kan gede Gus ya. Dia tak potong habis itu langsung. Ini. Iya, kayak besi udah. Nggak apa-apa ya Gus ya dipotong dulu. Tapi nggak berani sudah. Nggak berani. Nggak napa buatan kalau lanjut tidak saya lanjutkan untuk pecah ini. Kenapa Gus? Ya ini kan apa? Saya anggap ini batu ini juga memiliki begitu cukup energinya, jadi kan. Gitu ya? Oke. Jadi kan kita tidak bisa membuat batu, tapi batu ini kok langkahnya seperti ini, sangat langka unik, kayak gunung gitu. Iya, ini ujung gunung ini. Ini membentuk motif ujung gunung dan yang membentuk seperti ini bukan manusia. Alam. Makanya energinya dari alam kan punya energi begitu banyak. Iya, eman juga Gus. Ya kembali lagi di sini teman-teman ya, ini sangat banyak sekali ya karena bak besar ini, sehingga di dalamnya juga kita nggak mungkin untuk menunjukkan. Yang pasti di sini boleh ditempelkan ya, atau dikulak atau dibeli gitu ya. Silakan sekali lagi komunikasi dengan Gus Nyoto, siapa tahu nanti bisa berkelanjutan. Ada sih teman-teman yang menginformasikan sudah kebagian ya, maksudnya sudah mundur di sini, kemudian dipakai untuk nah ini kan sisanya kan saya kasihkan ke saudara-saudara, teman-teman. Gus, jelas sekali masalah hitamnya. Sebentar. Betul bisa dikasih cahaya Gus. Ya banyu milinya kelihatan jelas ya. Bolak-balik enggak? Bolak-balik. Tembus. Bolak-balik tembus ini wes. Ya, banyu mili ini. Tembus. Ya, yang di sini polos, yang di sini banyu mili, dilingkari di sini. Jadi ini. Ya ampun, banyak sekali. Ya ini koleksinya Gus Nyoto sekali lagi teman-teman ya. Bikin apa Gus? Betul semerep. Sampai ke apal. Ya, ini pasti sudah pernah kita tunjukkan sebelumnya ya. Cuma namanya ini lupa saya, ini apa ini ya? Ada karakter warna keemasan kayak gitu ya. Wih. Ternyata di sini banyak sekali simpanannya. Tuh. Itu badar besi. Badar besi. Jadi dicampur jadi satu gini ya Gus? Campur jadi satu. Nah, seperti itu batunya, hati ayamnya kecil-kecil. Kecil-kecil gini ya. Adanya di Sulawesi loh kayak gini. Ya, banyak sekali. Dikasih Wak Gatul niki hidup ya. Ya ampun, banyak sekali. Ya, yang lorek-lorek kelihatan niki kelor nggih Gus nggih? Nggih. Niku tapak jala. Niki tapak jala. Damel tapak jala kan saged niki. Iya. Samping ini kan saged banyu mili tapak jala. Nggih, keemasan warnanya. Nggih. Ya, ini banyu mili tapak jala atau urat-urat. Semuanya ada ya. Wih, bikin
bikin melongo ini yang lihat loh di sini juga ya. Ya, ada banyak sekali. Jadi buat teman-teman nanti bisa caranya gimana Gus kalau misalkan ada yang ngerjakan ini? Apakah boleh ditunjukkan seperti ini Gus? Boleh. Boleh nggih? Mau minta berarti yang, silaturahmi dulu ke sini. silaturahim. Oke. Nah, ini hati ayam yang lebih gelap. Lebih seperti gelap. Yang ada di luaran sana itu ya Gus ya. Yang ada di luar sana kan yang memiliki hati ayam seperti itu, tapi kan berbeda hati ayamnya. Ini sama ini. Beda-beda. Ini khas berkarakter. Ini loh kayunya. Kelihatan sekali urat-urat kayunya. Ini mengkristal di sininya ya. Wih. Berapa tahun ini usianya kayak gini ya. Ya, cukup banyak sekali Gus yang kita tunjukkan ya untuk kali ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya yang ingin menanyakan ya bahan-bahan yang super pilihan ini miliknya Gus Nyoto, silahkan sekali lagi konfirmasi dengan beliau. Kalau misalkan diborong juga boleh ya Gus? Oh, enggak boleh. Oh, enggak boleh ya? Enggak boleh diborong. Kalau diborong enggak boleh, kalau sebagian boleh. Sebagian nanti diborong, nantilah yang lainnya enggak kebagian. Karena menurut konsepnya Gus Nyoto ini harus dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi. Supaya rata, supaya tidak ada kesenjangan. Gitu ya. Oke, luar biasa. Kita akhiri untuk yang bahan-bahannya ini ya. Kita tunjukkan apa lagi Gus? Monggo. Ini saya jelaskan untuk minyak berdasarkan dalam bertujuan bisnis atau bekerja atau menagih hutang. Nah, minyak ini bisa membantu untuk mempercepat dan melancarkan sesuatu tujuan. Namanya minyak gendam bisnis, tidak boleh dibuat salah untuk menggunakan, salah memakai, tapi bertujuannya untuk dalam bekerja jualan. Satu, terus sales, kedua, ketiga makelar, dan keempat untuk menagih hutang atau mencari bisnis lain. Untuk bekerja. Ya, terus minyak ini juga menggunakan wasilah-wasilah ataupun bacaan-bacaan dari keinginan. Kalau bagi non muslim tanpa membaca. Syaratnya yang di telapak tangan itu untuk berjabat tangan dan tepuk. Terus kalau yang dioles ke alis kanan kiri bertujuan untuk bertatap mata sama klien ataupun pelanggan. Mama, saya berjualan di toko, ada pelanggan bertatap muka. Berapa Pak? Oh, 10.000. Ya, enggak boleh ditawar, sudah 10.000 aja, enggak apa-apa. Nah, di situ bertatap mata. Terus yang di dai ini adalah sebuah untuk menggerakkan sesuatu pembicaraan. Melancarkan komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, seperti itu. Tapi ada tapinya. Ketika ini dibuat mencari rezeki yang tidak halal, maka tidak akan tajrib dan tidak akan bisa bekerja minyak saya. Tidak berfungsi? Tidak berfungsi sama sekali. Maksudnya untuk disalahgunakan gitu Gus? Ya, tidak boleh dibuat dipakai salah guna. Atau kejahatan bahasanya, itu merampas yang tidak menjadi hak milik, meminta yang bukan hak milik kita, itu tidak akan manjur atau tidak akan tajrib. Di situ akan apes nanti jadinya. Oh, ada risikonya. Ada risikonya. Risikonya ditangkap sama banyak orang. Biasanya kan minyak gendam kan dibuat gendam ke pasar, meminta HP, meminta uang. Oh, itu kena gendam. Nah, media saya tidak bisa dipakai seperti itu. Gitu ya? Tidak bisa dipakai seperti itu. Maka nanti akan kena apes sendiri, ditangkap sama massa. Ditangkap manusia. Karena tidak manjur. Ya, itu tidak manjur, tidak akan tajrib. Tapi kalau dibuat bisnis, kita jualan rokok, jualan minuman, terus sales-sales, biasanya sales HP, sales mobil atau sepeda motor, itu cepat. Jadi murni untuk berkaitan bekerja. Tapi yang benar juga. Yang benar juga, gitu. Ini saya kasih contoh, saya kasih tutorial seperti ini. Ini minyaknya ya? Ya, minyak seperti ini. Sedikit aja. Minyaknya kan ada di sebelah sana di tuh. Ya, ini akan dicontohkan. Dioleskan ke sini. Oh, dioleskan, Cuma sebagai ke telapak tangan.
kayak gini, terus wangi nggih. Harum. Nah, ini mencari apa? Mencari target. Okay. Kita mencari target gini aja. Mon, diluk mon. Ini mon. Salaman. Selamat sore Pak. Nah, ini nanti kan langsung kita tarik kalau salaman. Kita tarik gini. Nah, ini nanti ketika gitu? Minum ya, kita minum. Ini minum air aja. Itu rasanya asin. Bapak ini minum air, rasanya asin. Iya, kalau saya bilang asin. Kalau sampai bilang pahit ya pahit, kalau saya bilang bilang gitu. Caranya ya, kalau sudah diolesin, ya. Nah, kalau kalau muslim punya baca doa. Nah, terus kita pergi menuju ke sesuatu, salaman ke bos atau gimana, penagih utang, gini salamannya gini. Langsung, ya apa kabari Pak? Narik, tarik itu adalah menarik pikiran dan hatinya. Tapi kalau misalkan kekencangan gitu enggak? Enggak, ya gini kan, ya enggak, gini aja. Yang penting kan, yang penting jangan sampai beliau itu menarik duluan. Gitu ya. Jadi kita yang mendahului gitu? Nah, kita mendahului narik. Nah, di situ, jadi omben banyu kalau rasanya asin, kayak gak enak. Ini diminum asin? Ya, gak enak rasanya. Oh iya tak. Ya ini kita ini untuk tunjukkan yang untuk minum tadi aja. Baru saja dicontohkan gitu. Apakah ini asin atau bagaimana? Nah, rasanya kecap-kecap. Kenapa Pak? Asin Pak. Kita. Nah, sampean kecap-kecap rasakan gimana? Iya, kalau saya air laut asin. Gitu ya. Sampean terus no, itu kecapnya apa asin tambah asin. Nonton. Jadi andi ucapnya gitu ya Gus. Nah niku ketarik. Nah saiki sampai balekno cuma napa? Kalau balekno maneh. Nah ngeten ngene, balekno maneh. Di iwel. Ya engko sampean minum, engko rasane enak nikmat. Coba. Minum. Wis gak koyo mau. Lulu. Jadi caranya seperti itu ya Gus ya. Itu caranya. Untuk bisnis, bekerja mencari rezeki yang halal, bukan untuk kejahatan dan tidak diperbolehkan disalahgunakan. Tidak saya anjurkan untuk disalahgunakan. Kalau disalahgunakan ada risikonya. Ada risikonya. Pasti ada risikonya, tidak mungkin tidak. Saya tidak mau tersangkut atau dalam hal-hal yang lain. Sebelum memahami media saya itu sudah saya kasih keterangan dulu. Tapi ketika nanti sampean buat yang tidak sewajarnya, saya tidak bertanggung jawab. Ya ini tadi baru saja dicontohkan ya, namanya minyak gendam bisnis. Hanya untuk usaha, bekerja atau bisnis. Ya, usaha, bekerja, makelar, usaha dagang, itu berjualan, intinya bekerja ya. Ya, untuk nyambut gawe. Iya, bisnis. Oke. Nah, menika pripun Gus, minyak segitu ya? Satu botol kecil tadi ya Gus ya. Ada yang roll, ada yang roll ini nggih, ada yang roll, ada yang kecil. Iya, gitu. Ada yang roll itu maksudnya yang kayak gini nih Gus. Yang sebelah sini, sebelah yang enggak ada ya nih. Nggih, lagi ini. Nah, ini kemasan ini ya Gus ya. Ya, kemasan ini. Ini kan nggak ada apa? Ini kan untuk merawat. Nah, ini kan beda. Beda. Nah, itu besar dan kecil berarti ya Gus ya. Warnanya beda Gus. Beda. Ini apa? Perbedaannya ini kan apa? Dari sarinya. Gitu ya. Nah, ini yang saya ambil dari yang dikasihkan ini tak Gus? Ini tadi ya. Yang ini. Bukan yang kecil. Sama, kecil, iya sama. Maksudnya dapat yang kecil dan besar ini, Gus? Enggak, ini yang kecil seperti ini. Kalau ada yang mau yang kecil, monggo. Yang besar monggo. Oke, seperti ini. Terus ini Gus, kalau ada yang menginginkan nilai maharnya, apakah disampaikan Gus? Japri aja lah. Itu kan tadi yang ini. Ini kan udah habis, jadi ambil sarinya ini. Awalnya dari sini. Ini. Dari akar-akar ya Gus? Ini dari akar mimang. Akar mimang. Oke. Jadi sekali lagi yang menginginkan ini monggo ya. Ada kemasan yang seperti ini dan yang kecil juga ini ada. Jadi fungsinya sekali lagi untuk gendam bisnis namanya ya. Nanti literaturnya atau deskripsi yang lainnya akan dijelaskan oleh Gus Nyonto. Untuk nilai maharnya
Japri mawon, karena berbeda maharnya itu sama yang lain. Iya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas untuk yang minyak gendam bisnis ya. Namanya gendam Gus medeni ya Gus ya. Tapi untuk yang positif. Positif aja. Oke, lanjut Gus. Untuk minyak juga menarik aura yang sangat simpati ke orang ya, ini minyak aura 7 bidadari. Oh, namanya minyak aura 7 bidadari. Bidadari 1 luar biasa. Ini 7 ya Gus ya. 7. Kemasannya nggih sak gini nih ya Gus ya. Minyak 7 bidadari. Fungsinya pripun Gus? Fungsinya nggih sama seperti gendam, cuma kan kalau ini kan dibuat ke baju. Untuk jadi baju, itu lama-lama semakin lama mudah untuk mendapatkan sesuatu tujuan. Untuk memudahkan sesuatu tujuan. Jadi ketika kita mau bepergian luar daerah menuju apa yang kita inginkan tuh lebih mudah gitu loh. Gitu ya. Tanpa kita memakai apa kayak gendam-gendam itu, tanpa salaman, tanpa itu sudah banyak orang yang bersimpati ke kita. Namanya minyak berwibawa. Jadi pengasihan wibawahan. Cenderungnya mengarah ke kewibawaan. Kewibawaan. Tapi namanya 7 bidadari. 7 bidadari. Bidadari kan perempuan cantik. Perempuan cantik. Makanya kan banyak disukai para laki-laki. Oh, kayak gitu ya, Mas ya. Iya. Nah, ini kok pripun, Gus? Ini Japri semua, Japri sama. Juga. Japri mawon. Kalau intinya itu sama minyak gendam ini Japri, sama minyak ini juga Japri nih. Oh, oke. Nah, ini kok minyak apa, Gus? Kelanceng putih. Ini kelanceng putih. Iya, asli kelanceng putih. Dari kelanceng putih. Ini tujuannya untuk gimana, Gus? Tujuannya itu untuk satu, kalau mau diminum juga bisa menguatkan diri kita. Kalau dibuat ke dagangan usaha, itu nanti juga dioles ke setiap meja. Kursi, meja, etalase. Membuka sesuatu agar pembeli itu kerasan terus, kembali terus gitu. Jadi untuk menarik pelanggan. Nah, ini juga bisa diminum ya, Gus ya? Bisa, tapi ya 1 tetes. Oh, 1 tetes. 1 tetes, enggak boleh diminum banyak. Oke. Terus kemudian untuk tubuh manfaatnya gimana, Gus? Kalau ke tubuh ya. Kalau diminum maksudnya? Kalau diminum ya seperti biasa, sehat rasanya kayak kita tuh apa ya, kayak nambah semangat gitu. Tadi kan kalau ditaruh di apa namanya kayak depot gitu kan ya. Tadi teknisnya kan seperti itu untuk menarik pelanggan. Kemudian ini kalau diminum, diminum 1 tetes. Untuk menarik apa, Gus? Diminum itu kayak orang itu selalu teringat terus, bukan pikat, bukan pelet ya. Teringat masakan kita. Teringat dagangan kita, teringat usaha kita terus. Gitu ya. Bisa semacam menciptakan apa ya? Karakter yang disenangi gitu. Iya, karakter yang disukai. Terbilang gini aja, saya suka kopi. Kopi sing paling enak di mana? Warung pojok ae. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi saya nggak mau ke warung lain-lain, tapi saya sukanya ke warung pojok. Kayak tukang potong gitu ya, Gus ya. Biasanya kan potong. Aku suka yang motong yang ini. Kayak gitu. Kalau nggak yang ini nggak usah wes, besok aja. Nah, biasanya kan seperti itu. Walah, gitu ya, Gus ya. Niki minyak kelanceng putih. Japri ya, Gus ya? Japri. Oke. Wih, luar biasa. Ada banyak tak, Gus? Gus, koleksinya seperti ini, Gus. Tunggale. Ada 2. Ada 2. Lah kok 2, Gus? Oh, carinya sulit ya. Oh, lah ini nanti kalau ada permintaan 2 lah sudah ludes, Gus. Ya enggak, ini nanti kan bisa produksi lagi. Bisa maksudnya dibagi. Itu enggak semua. Oh, alah. Nggih. Itu nanti kan diambil, itu kan ada kelancengnya putih nih, kayak minyaknya ini yang putih-putih. Nah, itu nanti diambil berapa? 9 atau gitu loh. Oh, berarti ini kemasannya nanti bukan seperti ini ya, Gus? Bukan, beda kemasannya. Ini berarti stoknya ya, Gus ya? Stoknya di situ. Berarti ini stoknya nanti dikemasnya ke dalam botol yang lebih kecil kayaknya ya, Gus ya? Iya, lebih kecil. Lebih kecil. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi minyak kelanceng putih tujuannya untuk menarik pelanggan kalau untuk dagang. Kalau diminum setetes untuk menarik aura. Siotong. Ini minyak apa, Gus? Siotong. Untuk minyak siotong. Gandengannya ini madu.
Niki. Madu. Madu mandat. Madu mandat. Nggih. Bukan madu yang di atas, itu kan madu tanah. Oh, madu tanah. Nggih. Pripun, Gus? Maksudnya penjelasannya madu di dalam tanah gitu ya, Gus ya? Ya, jadi serangga tawon di dalam tanah. Kan ada tawon merah gitu. Yang itu dicari, itu ya, ngeleng. Itu di dalamnya ada madunya. Berarti ini langka sekali kayak gini ya, Gus ya? Nggih, cari ya yang susah. Iya. Terus yang satunya itu kan nah ini otong ya. Si otong itu dibuat, disemprot terus diurut, itu tambah gereng lah. Ini caranya disemprotkan dulu. Terus diurut. Kemudian diurut. Terus reaksinya gimana, Gus? Tambah panjang atau tambah besar atau tambah gimana? Tapi yang sudah merasakan itu besar. Yang merasakan loh. Cuma panjangnya belum ada yang ngetahui. Cuma kemarin itu ada yang bilang, kok besar Gus nggak panjang? Ya nggak tahu. Sudah pengalaman kan besar ya. Besar ya. Nah yang punya gimana prakteknya? Itu kan 3 hari 3 malam itu enggak boleh dibuat hubungan dulu. Dipakai dulu. Caranya diolesi. Bangun tidur diolesi, diurut, mau tidur diolesi, diurut sampai 3 hari. Prei 3 hari, Gus. Nggih, prei. Habis itu sudah perang Badar di atas ranjang. Kebablasan Gus nanti kuatnya, Gus. Nah, enggak tahu. Enggak tahu. Wih, luar biasa ya. Minyak oles untuk si otong ya. Atau energi kejantanan ya, kejantanan. Ini kemasannya juga sak gini nih, Gus. Nggih, segitu. Segitu ya. Nilai maharnya japri nggih, Gus? Japri mawon. Oke, silakan ditanyakan ya. Ini penggantinya Mak Erot ya. Yang dulu pernah populer, sekarang ada di Gus Nyoto. Jadi Pak Erot, Gus jenengan. Bukan Mak Erot, tapi Pak Erot. Iya. Oke, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak for Newsku, Mas Dul dan saudara-saudara dan para netizen atau sahabat-sahabat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu bermanfaat, kedepannya kita akan selalu sehat, kedepannya akan selalu lancarkan apa yang jadi kehendak kita semuanya. Doaku akan selalu menyertai bagi saudara-saudara yang saya cintai. Marilah kita menciptakan sesuatu kebenaran. Marilah kita berbuat yang lebih benar dan bermanfaat. Tinggalkan masa lalu, meraih masa depan yang lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di sini media-media saya ini bertujuan untuk membantu kita tidak bersekutu dengan iblis, jin atau setan, tetapi kita tetap bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ustu binatullahi syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah Muhammad Rasulullah jalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah Nur Muhammad Rasulullah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah Muhammad Rasulullah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, ampuni segala kekilafan, kekeliruan, kesalahan, perbuatan yang hamba lakukan, yang hamba perbuat, ya Rob. Lindungi keluarga hamba, ya Rob. Lindungi keluarga saudara-saudara hamba, ya Rob. Limpahkanlah hajat hamba, limpahkanlah hajat saudara-saudaraku semuanya, ya Rob. Limpahkanlah tujuan hamba, ya Rob. Limpahkanlah tujuan saudara-saudara hamba, ya Rob. Hamba mohon restui, ridhoi, ya Rob. Apa yang menjadi kehendak hamba dan menjadi keinginan saudara-saudaraku semua, ya Rob. Sehatkanlah, ya Rob. Lancarkanlah, ya Rob. Saudara-saudaraku semuanya, ya Rob. Amin. Berikanlah kesehatan keluarganya, for Newsku, keluarga hamba, keluarga saudara-saudaraku, keluarga hamba, ya Rob. Robbana atina bidunya kasana wabil akhirati kasana wa qina azabana subhana rabbiyal jati amma yasikun wasaral musallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya akhiri, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.